Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku jamaah majelis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat kembali berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam majelis yang penuh barokah, yang penuh dengan keberkahan ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu insyaallah kita akan melanjutkan ya kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah insyaallah melanjutkan kajian tentang amal jariyah, dan kita berbicara tentang amal jariyah sudah saya jelaskan kemarin dari bahasa Arab jara yajri. Jara itu artinya adalah mengalir atau berjalan, maka amal jariyah itu subjek ya. Kalau jara tadi kan predikat, ini subjeknya, berarti sesuatu yang berjalan, sesuatu yang berlari ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amal solih juga seperti itu. Jadi sesuatu yang berjalan dan berlari seperti air yang mengalir itu ya, makin ke bawah dia makin bergerak dengan deras. Begitu pula dengan amal solih. Ternyata amal solih juga sama, ada yang berjalan dan mengalir sepanjang masa. Dan amalan itu sudah kita jelaskan karakternya pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini Ustaz akan membahas tentang apa saja amalan-amalannya ya. Nabi SAW bersabda, inna mimma yulhaq bihi yaumal qiyamah mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Sesungguhnya bagian daripada amal-amal salih yang tetap terkoneksi kepada mayat setelah ia meninggal dunia. Jadi orangnya mati tapi amalnya masih jalan. Ibarat kalau dalam dunia pekerjaan kita udah pensiun tapi gaji tetap masuk. Masya Allah ya. Seperti kalian bekerja mati-matian ngumpulin duit gitu kan, dapat duit kemudian dibuat beli tanah ya kan, cicilan 1,7 juta. Kemudian kalian pun menghubungi 0811 540 044 ya, kalau nggak bisa nyatat scan di sini. Jadi akhirnya dari Kapling Syariah yang dulunya cuman tanah di hutan ya kan, tiba-tiba berubah menjadi jalan raya, jalan tol. Luar biasa teman-teman yang berbahagia, akhirnya berkembang. Dan di situ Anda buat kos-kosan 10 pintu ya, Masya Allah. Cukup 10 pintu ya, 10 pintu kok banyak, dikit lah ya. Pintu depan, pintu belakang, pintu toilet 2, pintu kamar kanan kiri, jadi 10 pintu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah ya, kalau kita pelajari dari 10 pintu, dari situ satu pintu anggaplah dapat uang 2 juta, 2 kali 10 20 juta, duduk manis nggak ngapa-ngapain dapat 20 juta. Itulah yang disebut dengan investasi jangka panjang. Nah ternyata dalam amal soleh juga begitu ya.
teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam amal solih juga seperti itu. Ini ya teman-teman yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada amalan orang yang mati tapi amalnya tetap berjalan. Apa itu ya Rasulullah? Nah, di sini Nabi menyebutkan ada sekitar beberapa poin, ya, di mana Nabi menyebutkan yang pertama, ilman allamahu, yaitu ilmu yang diajarkan. Ilmu yang diajarkan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi Anda belajar tapi Anda juga mengajarkan kepada orang lain. Jadi belajar dan mengajarkan. Karena kalau belajar nggak mengajarkan nggak bisa. Mengajarkan tanpa belajar juga malah sesat menyesatkan. Ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau orang nggak punya ilmu kan, apalagi punya wibawa, ngeri itu jadi penyesat. Ada orang pulang dari pesantren, apa-apa butuh persiapan. Karena dia menjadi ustadz dadakan. Pak Kiai, besok ada orang nikahan, itu malam baru ngapalin doa nikah. Pak Kiai, besok akikahan, malam ngapalin doa akikah. Nah, yang paling sedih itu adalah pas lagi sholat duhur berjamaah, tiba-tiba ada keranda jenazah datang. Ini mayat gak bilang-bilang dulu lagi kalau mati. Bingung dia kan? Mau nolak kelihatan bodohnya, nggak ditolak dia nggak bisa. Akhirnya nekat dia, sudah aku yang imamin. Karena dia nggak punya ilmu, akhirnya sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Kata muridnya, Pak Kiai, setahu kami sholat jenazah itu kadang pakai ruku, kadang pakai sujud. Kenapa pian tadi pakai sujud, pakai ruku? Kata dia, kamu itu masih kecil. Aku nih Kiai. Tahu sholat jenazah itu kadang pakai ruku, kadang pakai sujud. Tapi ini mayat kebanyakan dosa. Makanya aku sujudin, ya. Apa itu namanya? Ngeles, ya. Tahu ngeles ya? Itu kerjaannya guru SD. Suka ngeles. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya ilmu itu dipelajari, kemudian kita tebarkan ilmunya, jadi teman-teman, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, tidak memperpanjang itu tadi. Kalau kita ngomongin tentang konsep keilmuan, maka belajar kemudian diajarkan teman-temannya. Makanya sampai Nabi Muhammad bersabda, la hasada illa fisnain, tidak boleh kalian itu dengki kecuali pada dua orang. Jadi ada dengki itu haram. Orang itu kalau dengki kenapa? Kenapa orang itu bisa iri? Tahu iri ya? Haram loh ngiri. Nabrak. Sekali-kali nganan. Jangan ngiri terus. Ya? Ngiri itu apa? Ada yang tahu definisinya? Hasud, dengki. Apa itu? Susah lihat orang senang. Iya. Namanya itu SMS. Ya, susah melihat orang sedih, senang melihat orang sedih. Itu namanya SMS. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Nah, orang yang kayak begini, orang kalau dengki, itu biasanya lawannya itu punya kelebihan. Nah, sekarang yang kamu dengkin itu apa? Aku dengki karena dia punya mobil Pajero. Punya Pajero aja bangga. Aku punya istrinya, Bujero. Tadi teman-teman, nah dia kan Pajero ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Pajero. Tidak ada. Kenapa? Karena itu kekayaan yang sementara. Aku iri sama orang ganteng tadi, orang ganteng aja diiriin. Besok bakal tua dia, bakal tua, mati sendiri, jelek-jelek sendiri. Semua orang begitu. Kata Nabi, yang pantas diiri itu cuma dua. Kenapa? Karena inilah orang yang mulia yang sesungguhnya. Kata Nabi, yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, atahullahu malan, diberi Allah harta. Ya. Jadi seorang laki-laki diberi Allah harta, fasallatallahu ala halakatihi fil haq, dan dia menggunakan hartanya itu untuk kebenaran. Ya Ustaz, ngirilah. Ustaz pengen masuk surga, pontang-panting ngurusin pesantren. Ya kan, pontang-panting ngurusin dakwah. Ada orang kaya datang, Tat, titip duit ya 500. Oh enggak apa-apa Pak, insya Allah 500.000 pun itu jadi berkah di mata Allah.
Ini Pak Ustadz, saya lihat tuh kasih apa kresek merah, positif uang receh nih. Ustadz buka uang ratusan ribu. Ternyata 500 juta. Setengah miliar teman-teman. Bayangin coba ya. Bayangin. Saya tungguin ini, bayangin. Ya. Setengah miliar cash depan mata. Ya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah, dari situ Ustadz berbicara dalam diri Ustadz. Bapak nggak minta apa-apa? Enggak Pak Ustadz. Atau hajat apa saya perlu lakukan? Enggak Pak Ustadz. Saya BTS. Apa Bapak BTS Korea? Bukan Tat. Bersedekah tanpa syarat. Mantap. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang bersedekah begini. Ini kalau Ustadz khilaf, itu duit bisa jadi pajero. Oh iyalah, dia cash ngasihnya. Kalau dia transferan ketahuan di rekening yayasan. Ustadz nggak bisa main-main, bisa diaudit. Tapi kalau ini cash dikasihkan langsung tanpa tanda bukti, dia cuma minta satu, Ustadz tatap mukaku dalam-dalam, masuki alam relaksasimu lebih dalam lagi. Hitung 1 hingga 100. Ya, Ustadz tatap mukaku dalam-dalam. Kalau nanti Ustadz mudah-mudahan bisa masuk surga, amin saya bilang. Nanti Ustadz cari saya ya di surga. Kalau nggak ketemu, laporin sama Allah. Itu saya ingat mukanya sampai saat ini. Itu kejadian 2019. Ini 2024, sudah 5 tahun saya masih ingat mukanya. Ya Allah. Kalau kayak kali ini gampang lupa, yang kayak gini-gini gampang lupa. Yang nggak ngasih apa-apa itu ya. Jadi teman-teman. Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kaya yang dengan hartanya bersedekah. Ini bapaknya udah di mana saya udah nggak tahu, nggak kenal juga Ustadz. Bentuknya kayak apa udah nggak paham. Tapi sekarang Ustadz yang mati-matian mengelola uangnya, ya. Dan uang itu akhirnya udah terbangun lah. Ya, bangunan setinggi kurang lebih 5,5 lantai lah ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi artinya kali 1.000 meter ya setengah hektar. Ya kan? 5.000. Iya, 1.000 kali 5 kan 5 hektar ya. Karena 5 lantai dia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Dan yang kedua kata Nabi, yang aku iriin adalah orang yang berilmu, yang dengan ilmunya yaqdi biha wa yu'allimuha. Jadi mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Hadis Bukhari. Ya, jadi orang berdakwah itu bukan tugasnya Ustadz. Tugas semua manusia. Oh iya, enak aja. Berdakwah tugas Ustadz. Siapa ngajarin begitu? Ya mohon maaf ya. Ustadz tugasnya berdakwah. Bukan. Tugas saya itu berceramah. Ceramah itu 1 dari 100 cara dakwah. Sedangkan kalian bisa berdakwah banget, masih ada 99 cara lainnya. Contoh nih Ustadz ceramah, amal-amal jariah, sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda rangkum, buka Canva, edit. Kalau perlu biar lebih keren, amalan-amalan jariah yang mengalir sepanjang masa, cekling. Yang kedua, cekling. Muncul tulisan di atas. Bisa ngedit gak sih kalian ini? Masya Allah. Baiklah. Yang lagi viral di TikTok itu, cekling. Maka berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah ya, punya ilmu, dirangkum nih kayak gini, di-share. Kalau udah ke-share, emang bedanya kalian sama Ustadz apa? Sama-sama berdakwah. Cuma bedanya Ustadz pakai mulut, kalian pakai flyer, diedit yang bagus. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wawaladan sholihan, anak yang sholih. Nah, kayak kalian begini nih, Masya Allah. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran anak yang salih. Ustadz sebagai seorang bapak mendidik anak jadi anak yang salih. Pengennya gitu aja. Saya sih nggak punya ekspektasi tinggi ya. Anak harus begini begitu, enggak. Ustadz bilang yang penting berakhlak. Ya, orang berakhlak itu bisa pintar, tapi orang pintar belum tentu bisa berakhlak. Ya, betul nggak? Orang pintar belum tentu berakhlak. Karena kalau dia pintar, dinasihatin orang, maaf mas, tadi itu bacaan Fatihah salah. Kamu siapa? Terus dijawab, kamu nanya. Ya. Jadi teman-teman,
Kamu siapa nasihatin aku? Aku ini jelek-jelek gini loh, lulusan pesantren. Pesantren mana mas? Pesantren kilat. Ya? Ngeri nggak ya? 3 hari, 2 hari sakit, sehari bolos, pulang bawa ijazah. Jadi teman-teman yang berbahagia, tuh yang Ustaz maksudkan tadi ya. Jadi orang yang pinter kalau nggak akhlak nggak bisa. Orang kalau nggak pinter belum tentu bisa berakhlak. Tapi kalau orang berakhlak, insya Allah bisa pinter. Kok bisa? Anggaplah dia bego, goblok, segoblok-goblok. Tapi dia berakhlak, mas. Kita salah, tapi aku nggak tahu ya mas, yuk belajar yuk. Oh mau banget, aku mau belajar dikit. Akhirnya bisa tahu, ya. Nah itu tadi maksudnya seperti itu ya, teman-teman yang berbahagia. Itu tadi yang kedua, anak yang soleh. Ini dari sisi saya sebagai orang tua, dari sisi kalian sebagai seorang anak, jadilah kalian anak yang soleh, supaya bisa memberikan pengabdian kepada orang tua. Iya, apa yang mau dibanggakan orang tua kita? Anda mau miskin, Anda mau nggak punya duit, mau apapun, mau jelek muka, biarin. Tapi kalau Anda jadi orang yang salih, Anda hakikatnya adalah yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman ya, sebenarnya kayak begini nih beruntung. Mungkin teman-teman istilahnya ada istilah apa itu ya? Yang apa? Katak dalam tempurung ke apa itu? Orang tuh nggak bisa tahu nikmat kalau dia masih di dalam satu lingkup yang sama. Nah, kalian kan kerjanya di sini nih, di Sadina. Mana kalian bisa bandingin dengan tempat lain? Sehingga kalian ngerasa Sadina biasa-biasa aja. Tapi karena Ustadz udah muter kemana-mana. Ya, saya kasih tahu. Ada perusahaan, jangankan pengajian, sholat aja sembunyi-sembunyi. Bahkan ngadain pengajian tuh di mana ya? Di parkiran. Ini mulia banget Ustadz, di sini ada AC-nya, ada bunga-bunga anggrek yang cantik jelita, yang cantik begitu. Ya, pakai kamera luar biasa, lampunya udah kayak studio. Ya jemaahnya tuh nggak jelas. Saya dari tadi dulu nggak nganggep kalian tuh ada. Saya tuh kayak lagi ceramah di studio aja, kayak di depan TV gitu kan. Kan saya sering ceramah di TV itu, nggak ada pendengarnya, kayak orang bego gitu ngomong sendiri. Iya, saya udah tahu kenapa kalian lemes. Kan ada bos sama ibu bos juga nggak ada kan. Lagi ke Mesir ya kan. Kulaporin memang kau ya. Jadi teman-teman, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, anak yang solih. Makanya sampai jauh-jauh ke Mesir untuk naruh anaknya di sekolahan di sana. Mau nyari apa coba? Ini nyari supaya anaknya anak yang solih. Itu maksudnya begitu. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah mushaf warosah, mushaf yang diwariskan. Jadi kalau punya duit, datang ke masjid, Qurannya udah yang model ini, yang coklat-coklat yang udah robek-robek, kayak Quran-Quran zaman Bahari itu. Kalian tuh gak usah banyak ngomong, maksud Ustadz, datang ke toko Gramedia, beli Quran yang mushaf Utsmani yang agak bagus itu, tulisin wakaf. Tulisin aja wakaf, taruh di masjid. Gak usah bilang pengurus masjid, taruh aja, pahala. Belikan kitab Riyadhus Shalihin yang ada terjemahannya, tulisin wakaf, gitu aja, pahala. Ya, bawakan makanan yang lezat, yang cantik, gantung di motor Aerox warna putih KT 6244. Gak usah bilang sama yang punya motor, taruh aja, pahala. Kayak apa mau ngasih makanan, uang minuman aja nggak ada ya. Saya tahu pendapatan menurun itu saya paham. Tapi apakah harus sampai mengurangi jatah minuman? Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi pelajaran untuk kita bersama. Seneng ya kajian di kantor yang pimpinan itu CS ku gitu. Jadi kalau ada macam-macam ku laporin langsung gitu aja. Enggak usah banyak gaya. Masa bro aku ceramah tempat muda dikasih minum gitu ya. Jangan kan ustadznya, bunganya aja layu begini sudah nah. Sudah mulai layu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Saking minimnya anggaran sampai MC-nya pun sudah ditendang ya, kalau udah ganti kan.
Mana si Bobby tidak ada? Biasa datang? Oke. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, sama-sama. Terus aku minum aqua gelasan gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau yang ngurusin kajian yang dari orang internal siapa? Emang si Bobby yang ngurusin? Atau dari internalnya ada? Siapa yang dari internal? Langsung ke admin. Mana orangnya? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, maksudnya yang dari internal Sahdina siapa langsung? Ya sudah, kasih saya nanti nomornya aja. Nggak cepat tahu butuh yang cepat gitu. Kadang-kadang takutnya dia nggak hadir kayak gini. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang ketiga, mushaf yang diwariskan. Ya nanti gitu ya teman-teman ya, kalau punya rezeki. Nggak mesti mushaf sih, boleh juga misalnya kayak hadis, berikan apa tadi, Riyadhus Shalihin, sejarah apaan kitab apa biasanya? Rohiqul Maktum. Begitu ya, belikan kitab Rohiqul Maktum. Pak Ustadz mau belajar tafsir, belikan yang murah itu tafsir Jalalain. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi, yang biasa aja, tapi memberikan nilai kebermanfaatan yang baik untuk kita ya. Seperti itu, termasuk beli buku ya di rumah. Saya tuh orangnya suka beli buku. Kalian percaya nggak sih, Ustadz itu pernah beli buku tahun 2003, baru kebaca 2019. Jadi beli buku 2003 waktu saya masih kuliah di Yaman, tapi karena sibuk berdakwah kan, nggak kebacanya pas pandemi 2019. Jadi artinya beli buku itu jangan diniatin untuk dibaca, jangan niatkan untuk foto selfie. Serius. Kalau niat untuk dibaca, kalian belikan. Nanti mau beli lagi, bagusnya temanya gitu ya. Terus nanti bisik-bisik apa sih setan tuh? Jangan, yang di rumah aja belum habis. Ini mubazir, begitu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang mubazir? Itu setan tuh gitu cara kerjanya. Makanya niatnya tadi saya bilang untuk foto selfie. Karena buku itu bukan makanan, dia nggak ada kadaluarsanya. Banyak beli, saya tuh buku-buku yang unik itu punya semua loh. Kalian percaya nggak? Saya punya buku itu yang kalau dibaca hurufnya ke bawah jadi pelajaran fikih, dibaca miring jadi pelajaran hadis, dibaca apa namanya miring begini bisa dibaca. Serius kayak TTS. Saking cerdasnya pengarangnya itu. Ya, saya punya buku sejarah yang di buku itu nggak ada satupun huruf yang mengandung titik. Ayo, paham nggak? Huruf titik itu apa misalnya? Ba, ta, sa, cim, kho, zal, zai itu nggak ada, semuanya huruf yang betul-betul nggak ada titiknya. Gila, itu kan susah. Sama kayak kalian saya suruh ngarang misalnya buat novel, tapi nggak boleh menggunakan 10 huruf aja, pasti udah pusing kalian, ya kan? Jadi itu saya punya kitab-kitab yang unik kayak begitu itu. Ya, sampai saya punya kitab yang kitab nasab itu ya. Jadi ulangi, bukan nasab, sanad. Itu yang kalau diruntut-runtut semua pelajaran ilmu saya itu nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kami punya sanad lutut ketemu lutut. Kalian pernah dengar hadis di mana Jibril datang, kemudian Jibril meletakkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Kemudian dia berkata, Nabi, tangannya diletakkan di atas pahanya Nabi. Nabi, tahukah engkau apa itu Islam? Nabi menyebutkan rukun Islam. Tahukah engkau apa itu iman? Nabi sebutkan rukun iman. Tahukah engkau itu ihsan? Nabi sebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Au ka'annahu yarak, atau seakan-akan dia engkau melihat Allah melihat dirimu. Jadi di situ ada lutut Nabi. Nah, Nabi pernah meletakkan lututnya kepada lututnya Ali. Ali pernah melututkan kepada ini lutut sampai kepada guru saya Syekh Ahdal, dan Syekh Ahdal meletakkan lututnya di depan lutut saya. Jadi itu terkoneksi namanya ilmu sanad. Jadi lutut Ustadz ketemu dengan lututnya guru saya namanya Syekh Ahdal. Syekh Ahdal meletakkan lututnya kepada gurunya kepada Imam Ali, Ali kepada Rasulullah, Rasul kepada malaikat Jibril. Jadi lutut ini pernah kesentuh.
lututnya Jibril. Mau nempelin 5 juta. Jadi teman-teman yang ya itu biasanya untuk murid yang udah lama, enggak, pinjam lututnya dong gitu, bukanlah. Jadi teman-teman yang berbahagia itu biasa untuk murid ketemu murid. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, au masjidan bana, masjid yang dibangun. Jadi bangun masjid ya. Sama kayak itu, bangun masjid. Apa itu? Abdurrahman bin Auf. Masjid kita itu kan Abdurrahman bin Auf ya? Iya. Iya, gimana? Udah terbangun? Belum. Kan Ustaz dulu yang waktu itu ikut meresmikan awal tuh kan? Maksudnya tiang-tiangnya belum? Pondasi sudah. Kenapa kok lama betul? Kecil aja kan masjid itu ya? Karena dari bangun, Ustaz. Kenapa? Karena dari bangun. Oh, emang nggak dibangun? Oh, berarti tidur dia harus dibangunin tuh. Kenapa? Umai belum setahun. Orang ustadz yang meresmikan, saya yang naruh semennya gini tuh. Barangan aja. Itu kan masa pandemi itu kalau nggak salah, saya masih ingat itu. Masih pakai masker waktu itu kok. Iya. 2022, iya. Itu ya memang harus digerakkan. Itu apa donasi apa uang kita semua? Apa donasi apa uang kita semua? Oh, apa donasi juga? Harusnya bisa lebih cepat lah. Iya. Sudah sini tak borongin sini ya. Jadi teman-teman, pemborong sejati itu kan ibu-ibu. Kalau ke pasar borong kerjaannya itu. Jadi masjid yang dibangun ya, nanti Masjid Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Nah itu nanti ya teman-teman yang berbahagia, jadi investasi untuk PT Sadina begitu ya. Takutnya keduluan rukunya Ustadz siapa itu dibangun duluan di situ sebelum masjidnya jadi. Ustadz siapa sih itu? Yang hampir ketabrak sama jalan tol tuh lah ya. Siapa yang WA saya kemarin? Mana orangnya? Pak datang ada rapat, tanahnya terkena jalan tol. Saya bilangin, perasaan kemarin tidak kena ya, kata si Mas Dodi bilang. Oh enggak, punya Ustadz enggak ternyata. Baik, kita cukupi sekian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini beli di mana dia nih? Enggak kok tiba-tiba ada gitu kan. Holland kan jauh ya. Belinya jadi Eropa, di Belanda. Udah dinaturalisasi belum ini? Kan Belanda. Naturalisasi dulu kan mestinya kan. Kalian nggak gaul, nggak paham ngomong Ustaz. Udahlah capek saya. Jadi gitu ya. Intinya masjid, bangun masjid. Insya Allah jadi. Kalau kayak Pak Dodi mah enak, dia punya duit bangun masjid. Kalau kayak kami ini kayak apa Pak Ustaz? Woi, sembarangan aja. Antum ini gimana? Sedekah itu bukan dihitung dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Ya, daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Ya, jadi sedekah bukan jumlahnya ya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Dan tidak mesti banyak. Yang penting jangan sedikit, itu aja ya. Pesan Ustaz. Jadi begitu ya teman-teman ya. Apa ya yang dilakukan? Apa yang bisa kalian lakukan? Setiap ada masjid bangun, minimal bawain semen 5. Iya. Atau 2 juga nggak apa-apa. Berapa semen sekarang? 70 ya? Nah, 70 kali 140. 140 untuk amalan sepanjang masa loh, nggak main-main. Pak, ini ada semen 2 Pak. Ya, Masya Allah, makasih deh, begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, seperti itu ya. Minimal tuh batu koral. Nih, seperti itu. Batu koral atau besi. Ya Allah, nyemang besi. Luar biasa, masnya. Nyemang besi. Besi siapa? PT Sadina ini, Pak. Saya ambil dari proyek tadi, Pak. Itu bukan masuk surga, masuk neraka itu. Dia lempeng banget, maling dong. Sopan dikit mas, sembarangan. Bukan maling, nyolong. Ya, kemudian yang kelima, rumah Ibnu Sabil.
Apa rumah Ibnu Sabil itu ya? Kayak panti asuhan. Sumbang panti jumbo. Yang penting jangan nyumbang panti pijat, awas ya. Soalnya ada pelanggannya kayaknya di sini. Panti pijat. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah ya kayak nyumbang pondok pesantren. Makanya Sadina juga salah satu donatur pesantren, masya Allah ya. Ya lumayan lah, dari Sadina ada 100 lebih yang sudah disumbangkan buat pesantren. Artinya Sadina bukan hanya ngomong doang, tapi mempraktekkan. Memang ada real dana yang disumbangkan. Ya jadi artinya masya Allah, yang seperti ini loh, punya perusahaan, punya duit, punya properti, digunakan untuk kebermanfaatan. Itu yang buat kita iri. Wah enak itu orang-orang kaya banyak duitnya begitu. Ya teman-teman begitu. Kemudian berikutnya yang keenam, sungai yang dialirkan. Ini misalnya kayak di pondok itu kemarin ada orang nyumbang sumur, dalamnya cuma 17 meter. Di Sumbang Labi dalamnya 60 meter. Otomatis lebih bersih yang 60 meter. Kami pakai lah yang 60 meter. Nah yang satu lagi itu sama orang kampung, Tat boleh nggak kami pakai? Nggak apa-apa. Kata anak-anak, Tat enak betul dia pakai bla bla bla, nggak apa-apa. Ya tenang aja. Nanti kalau kita udah sedot yang dalam, mereka kering-kering sendiri. Jadi teman-teman, enggak maksudnya. Enggak, kalian ini mukanya kenapa sih kok aneh begitu? Saya ngomong gitu tuh bisanya mukanya kayak gini. Kan kita bercanda ya kan? Bercanda gitu, bercanda. Aduh susah kalau ngomong beda intelektualitas ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kayaknya kalian tuh kayak kurang enak. Ustadz juga capek. Gimana kalau kita bubar aja ya? Kan kita sama-sama nggak berharap gitu kan? Kenapa harus dipaksakan ya kan? Iya baik. Kalau begitu yang terakhir ya teman-temannya. Enggak, ini terakhir betulan, udah asli terakhir betulan. Yaitu adalah shadaqatun ajroha min malihi fi sihhati wa hayatihi, sedekah yang diberikan pada saat dia sehat dan dia masih hidup. Jadi beda dengan sedekah yang diberikan pada saat nunggu mati. Namanya apa itu? Wasiat. Banyak orang pintar itu kalau mau mati, aku wasiat ya ini buat pesantren, biar jadi amal solehku. Lah situ enak ngomong begitu, ya? Situ enak ngomong begitu. Apa kabar dengan yang tadi itu, yang Ustadz jelasin tadi itu? Ya, yang hidup-hidup tadi, kasihan. Jangan sedekah nunggu mati, mumpung hidup Anda yang sedekah. Gitu teman-teman ya. Jadi mumpung hidup, sekali lagi Ustadz ulangi, Anda yang bersedekah ya, banyak-banyakin sedekah sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena sedekah yang paling berat itu sedekah di saat kita masih berharap kaya. Orang tua itu sedekah wajar kan, dia udah gak punya cita-cita. Nah kalau masih muda bersedekah, niatnya mana? Aku pengen ke Eropa, aku pengen, masih banyak cita-citanya. Orang tua mau ke Eropa, yang ada masuk angin. Begitu. Ya seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi kalau kita pelajari kaitan dengan apa yang saya sampaikan, maka 7 amalan jariah sudah kita lewati dan kita tuntaskan secara perfect. Tentu ada yang patut dipertanyakan. Ustaz berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan teman-teman. Boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Silakan. Makanya ini pertanyaannya titipan dari Jonathan, Ustaz. Jonathan. Oh, Jo. Iya, kenapa? Baru bisa saya sampaikan. Dia masih hidup kah? Oh, masih. Silakan. Jadi gini, Jo itu nanya, jika Jo itu berbuat baik, suka memberi kepada yang lain, apakah pada hari akhir dia akan mendapatkan keringanan hukuman? Berarti dia nggak yakin sama agamanya. Mulai tertarik. Atau belasan apa yang akan? Iya, sebentar. Saya paham. Kata-kata itu dia udah mulai nggak yakin dengan agamanya. Dia merasa dengan agama ini dia akan masuk neraka gitu. Oke. Kayaknya mau umroh itu. Iya. Jadi gini ya, orang non-muslim ketika beramal ibadah semuanya kan sia-sia. Lain asrok talayah batonna amaluka, jika engkau beramal solih
Saya ulangi. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amal solehmu akan menjadi sia-sia. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Tapi ini dengan catatan apabila sampai mati dia tetap dalam kondisi musyrik. Nah, hebatnya ketika dia, misal contoh nih, ya orang non muslim nih, bilang sama Junaid gitu ya. Apabila kamu beramal soleh, kemudian akhirnya kamu meninggal dunia. Kan tadi amal solehmu itu sia-sia nih. Sia-sia. Sorry, tadi saya belum meninggal. Akhirnya kamu masuk Islam. Jadi waktu beramal soleh sia-sia. Masuk Islam, hebatnya Islam itu menghancurkan semua maksiat apapun yang kamu lakukan di masa kekafiranmu dan akan menumbuhkan bibit-bibit pahala yang pernah dimatikan Allah di masa lalu. Paham maksudnya? Ya. Jadi teman-teman kalau kamu berani masuk Islam, juga kata Pak Ustadz, semua kemaksiatan kamu akan dihapuskan. Al-Islam yahdi ma qablah, Islam menghancurkan semuanya. Dan kebaikanmu tadi Mbak bilangin, kebaikanmu itu sia-sia juga kata Pak Ustadz, karena kamu beda agama. Tapi kalau kamu masuk Islam, semua itu dijadikan seperti bibit-bibit tanaman yang akan tumbuh dengan sendirinya dan berbuah dan menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu aturan di Islam. Ya kalau ditanya apakah orang kafir amal solehnya mendapatkan pahala? Enggak. Apakah mengurangi dosa? Enggak. Ya karena dia kafir, belum masuk Islam. Loh, saya mau tanya, orang itu bisa jadi dokter karena apa? Jawab. Sebut aja. Jadi, kenapa? Karena sekolah. Salah. Kenapa? Enggak, dia bisa jadi dokter itu karena apa? Karena masuk dokter. Salah. Hah? Punya duit? Salah. Karena dia daftar. Oh iya. Tadi katanya kuliah. Ayo coba kuliah 15 tahun belum, nggak bakal jadi dokter kalau nggak daftar. Loh, iya nggak, betul ya? Nah, kasih tahu. Jadi kamu nggak akan jadi amal soleh kalau kamu nggak login. Ustadz Agus nungguin kamu di Sadina, gitu. Ya? Allahu a'lam. Jadi harus login dulu. Kenapa? Lah iya, login itu sahadat, mu'alaf. Nggak ngerti login berarti ini. Baik, kalau login itu sekarang istilah ngetrennya adalah mu'alaf ya. Bahasa ngetrennya namanya login. Logout murtad. Oke, ada yang lain? Ayo, Jo aja nanya, masa kamu enggak? Tanya lagi. Lima, 4, 3, 2, 1, 4. Baik, kita cukupi bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin hamdulillah rabbil alamin amdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana. Awajana binuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.